Hi guys, welcome back to my channel dengan saya Nikki Tiger. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang hemoroid, ya, wasir, ambeien, hemoroid, ya, yang saya akan bahas pada hari ini. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini, oke? Mungkin bahasa yang sering kita dengar itu ambeien, ya. Nah, kebetulan waktu kecil, mungkin umur 7 tahun, aku tuh pernah BAB sampai berdarah menetes-netes gitu ya guys. Faktor dari ambeien ini sebenarnya banyak ya guys. Ada karena faktor makanan, apa aja yang kita konsumsi, reaksi usus kita kayak gimana, cara kerjanya kayak gimana gitu kan. Nah, ada juga yang setelah melahirkan, kadang orang mempunyai ambeien setelah melahirkan gitu kan. Dari kecil sampai sekarang berarti aku menderita wasir, ambeien. Nah, sebenarnya sih selama itu aku jarang banget yang namanya ngalamin kambuh gitu, yang seperti yang sembelit, yang nggak bisa duduk gitu. Aku pernah ngerasain sekali aja, kalau nggak salah sekali apa 2 kali selama ini, selama dari aku kecil sampai dewasa ini kan. Cuman yang namanya wasir kalau dibiarin ya kan, terus memang pola makan kita juga nggak teratur, gaya hidupnya kayak olahraganya juga kurang, ataupun pekerjaan kita yang suka ngangkat berat yang kayak gitu kan, itu kan pemicu gejala ambeien ya. Nah, jadi agak dikurang-kurangin aja, apalagi wanita ya kan guys. Sebelumnya juga aku punya video tentang beberapa surgery. Aku pernah dengar yang namanya surgery itu katanya ketagihan, sama kayak buat tato jadi ketagihan. Aku nggak ngerti sih, aku itu sebenarnya ketagihan atau gimana. Di otak orang itu yang namanya operasi itu serem banget ya guys. Pas ngedengar kata-kata operasi itu dipotong, digunting, dirobek, jadi serem ya kan guys. Jadi ngilu. Tapi guys, yang namanya operasi itu jauh lebih enak dibandingkan yang lain, karena sejauh ini aku melakukan 3 kali operasi dan aku nggak ngerasain apapun ya kan. Dan terakhir ini yang soal ambeien, aku juga nggak ngerasain apa-apa. Nanti aku ceritain gimana pengalaman aku, gimana rasanya pas dibius, pas pengerjaan, apa yang aku rasain. Oke, jadi ceritanya aku udah searching seperti biasa di Google, tempat apa, klinik apa, searching secara detail kemana saya akan pergi untuk melakukan tindakan ya kan. Setelah saya searching dapat satu tempat, wow, ini recommend banget guys, namanya Klinik Surgery Medical. Jadi ini klinik khusus wasir, segala penyakit yang berkaitan dengan anus itu mereka bisa nanganin. Nah, aku sebagai pasien yang udah ngerasain juga, Top Markoto ya. Klinik Surgery Medica ini berada di Bintaro. Alamat detailnya tuh nanti saya masukin di link di bawah, dimana. Nah, buat kalian yang punya penyakit wasir, ambeien ataupun hemoroid, silahkan kunjungi tempat ini. Bisa konsultasi dulu, buat appointment. Aku suka ngelihat terlalu detail soal penampilan ya kan guys. Jadi aku sedikit risih dengan adanya itu, kurang percaya diri atau apalah ya. Ya, menurut aku itu penting karena namanya itu juga penyakit ya guys. Yang kebetulan kita udah buat appointment pada hari Kamis kemarin. Mereka welcome seperti biasa, cek suhu. Nah, kita nunggu di klinik itu karena kita antri juga ya guys. Rame loh guys, rame artinya itu tempatnya bagus ya kan. Tiba giliran aku, pergilah aku ke ruangan si dokter tersebut. Menurut aku sih sejauh ini perfect seperti yang saya inginkan. Dicek, dia menjelaskan detail tentang hemoroid. Ada juga beberapa cara untuk penanganan medisnya. Itu ini aku karena sudah mencari tahu yang jenis A apa, jenis B apa, fungsi dan manfaat, keunggulannya apa ya kan. Tiap-tiap penanganan itu beda-beda, reaksinya juga beda-beda. Nah, aku ngambil yang laser hemoroid plastik. Kebetulan jenis hemoroid aku itu bukan sekedar hemoroid aja guys, aku memiliki gejala polip juga. Polip ini adalah tanda-tanda
mendekati tumor ya kan guys. Jadi aku sedikit shock dong katanya dengan kata-kata tumor. Oh my god. Aku kan udah pilih yang laser tuh, aku udah ngeliat bedanya laser sama yang lain itu seperti yang ada yang di model dijepit, ada yang model dipotong. Pokoknya aku mau menceritakan tentang yang laser aja ya guys. Tindakan laser itu dia kayak dimasukkan ke dalam hemoroidnya, bakar dinding hemoroidnya, kemudian menyusut sendiri seperti dari anggur ke kismis gitu loh guys. Jadi dia mengecilkan, kurang tahu juga ya, saya bukan ahli medis tapi ini bahasa awam yang saya tahu. Seperti yang dijelaskan dokternya, karena hemoroid itu kan guys, karena dinding dari anus kita itu membengkak ya kan, seperti dia ngeganjel gitu. Awalnya sih ya dari cerita-cerita orang di sosial media kan yang udah berpengalaman, yang katanya ada sakitnya sampai 1 bulan, yang nyutan perih, yang nggak bisa ini nggak bisa itu, takut BAB, yang sakitnya banyak lah keluhannya guys. Nah aku kan istilahnya yang belum pernah ngerasain, masih penasaran ya kan. Cuman ya udahlah, demi kesehatan untuk jangka panjangnya ya udah aku decide untuk yes. Jadi setelah negosiasi soal harga udah deal, nanti aku kasih tahu harganya ya guys, berapa biaya totalnya di akhir video. Nah setelah itu udah oke, udah deal semuanya setelah dijelaskan jenis hemoroid, jenis penyakit yang aku punya, terus cara penanganan yang mau digunakan. Nah itu udah deal. Nah kita tunggu 10 menit karena mereka persiapan, karena ini termasuk operasi kecil ya, jadi dia kayak di ruangan si dokter itu aja. Nah aku dicobain cari venanya, kebetulan vena aku tuh katanya tipis banget guys, udah dicari sampai 3 kali udah itu akhirnya finally dapet. Nah aku punya videonya sedikit, aku nanti tunjukin ya, terus bagaimana reaksi aku. Oh my god. Nggak lama kemudian dokternya masukin infusnya ya. Oke, aku dikasih suntikan pertama masih ngerasa oke, suntikan kedua masih oke, ketiga udah mulai agak kesemutan ya kan. Jadi yang suntikan keempat kayak di freeze gitu guys, kayak ice ngalir gitu. Udah oke, tidur ya, tidur. Otomatis pas dioperasi, pas di laser aku tuh malah cekakak cekikik kayak orang gak jelas guys. Aku tuh mungkin kalian operasi cekakak cekikik karena itu namanya di bius, kayak bius lokal ya, gak beda sama bius lokal pas aku nose job, beda pas bius pas aku operasi payudara itu beda. Ini rasanya beda juga. Jadi tiap-tiap bius itu reaksinya beda-beda. Nah setelah dibius aku udah tidur, tiba-tiba aku udah ngerasa di awan, terawang-awang guys, di universe kata baby aku. To the edge of the universe and back. Ya aku udah ngerasain itu. Entah apa yang bikin aku lucu, mungkin karena kegirangan, karena ngerasa terawang-awang di astronot ya kan. Ketawa cekakak cekikik aku tuh, tapi mata tutup kayak orang mimpi tidur gitu loh guys yang ya. Aku nggak dengar mereka ngomong apa, lucu ya mbak, aduh gimana sih. Jadi kayak mereka friendly banget guys, gila. Lu tuh kayak bercanda dokter-dokteran sama temen lu, bukan kayak yang serius banget yang lagi di klinik ataupun di rumah sakit gitu loh ya. Benar guys, cuman 15 atau 20 menit aku dan selesai. Dan mereka udah selesai. Seperti biasa reaksi aku, oh sister, beneran udah selesai. Aku kok lucu banget ya sister. Katanya kalau aku di bius tuh orangnya ngoceh, kayak orang teller, seperti video-video aku sebelumnya. Dia videonya sekilas guys, cuma ini kayak orang mabok level 10 guys. Mereka masih nyuruh aku istirahat untuk beberapa saat biar nggak terlalu pusing. Terus aku nggak apa-apa deh, aku tunjukin ke kalian biar kalian lebih hati-hati, biar hidupnya lebih sehat, pola makannya dijaga gitu ya guys. Ini akibat yang
riwayat penyakit aku yang akibat dari pola makan aku yang gak sehat dari kecil, yang belum tahu pola makan itu yang kayak gimana, gaya hidup sehat itu yang kayak gimana. Ini bentuknya aneh guys, ini kata dokter ini dia yang bisa berubah jadi sel kanker, tapi ini dia udah penyebabnya, namanya polip. Kata dokter dia nggak bisa dilaser, kalau polip ini memang harus dipotong. Nah di otak aku kan dipotong, ya ampun udah ngerasain yang pergi itu juga dong. Ternyata apa guys, jangan salah, tidak ngerasain apa-apa sampai detik ini hari kedua setelah pasca operasi ataupun laser hemoroid, nggak ada ngerasa apa-apa. Nah aku juga akan kasih tahu beberapa obat dan apa aja yang dikasih sama dokter setelah tindakan, ya kan. Kita tuh nggak boleh ngapa-ngapain selama 7 hari dulu, istirahat total. Terus aku dikasih tempelan kayak gini, katanya mengurangi rasa nyeri. Sekecil ini guys, khasiat dan manfaatnya itu penghilang rasa nyeri, tapi efek sampingnya pengen mual-mual gitu guys. Nanti saya akan kesana lagi untuk kontrol. Aku juga dikasih kayak bat ember kecil untuk merendam bagian bokong. Rasanya tuh kayak min gitu guys, dingin banget. Sehabis BAB ataupun mandi kita wajib untuk berendam di bat itu 10-15 menit. Setelah itu kita lap kering, kemudian olesin salep, kemudian semprot betadine, terus setelah itu dikasih kain kasa biar dia tetap kering ya. Nah guys, aku ngerasa jauh lebih baik. Terus di hari normalnya aku ngerasa ya namanya hemoroid, ada yang membengkak, kamu ngerasain ada yang ngeganjal di situ ya kan. Nah sekarang tuh aku ngerasa plong gitu, nggak ada apa-apa, nggak ngerasain apa-apa. Terus sakitnya juga nggak ada, nyut-nyutan juga nggak ada, semua di luar ekspektasi di aku. Kan kata orang di area yang basah, yang lembab itu luka agak susah membaik gitu kan, perih. Sejauh ini aku sehat-sehat aja guys, bahkan aku excited banget karena yang namanya penyakit itu udah dipotong dan dibuang ya kan. Finally, yang kalian tunggu-tunggu, berapa sih biaya dari surgery ini? Aku dikenakan total biaya 25, tapi ada potongan ya kan guys, karena kita ada sedikit negosiasi tentang ini ya kan, jadi aku dikenakan potongan biaya. Nah buat kamu juga yang misalkan punya riwayat penyakit ataupun ambeien, sebelum itu makin parah guys. Bayangin kalau kamu lahiran, kamu udah punya ambeien, terus kamu lahiran, makin parah guys. Terus tidak hanya perempuan saja, waktu aku ke situ juga banyak laki-laki yang dioperasi. Terserah ya kan, itu pilihannya di kalian, punya budget berapa, konsultasi dulu jenis penyakit kalian itu, ambeien kalian itu, hemoroid kalian itu yang tipe ataupun level berapa. Nah nanti kalian bisa konsul langsung sama dokternya. Aku rekomenin, nggak bohong, nggak lebay, ini menurut experience aku sendiri pribadi, dari hati aku yang paling dalam, ini review jujur. Nah mungkin kamu yang di luaran sana sedikit malu ya, karena daerah anus, jadi kamu sedikit malu. Nggak usah malu guys, ini kita sharing about penyakit guys. Jangan dikasih lama-lama betah di sini, potong dia seperti aku udah memotong si doi, memotong ya kan, dia mau jinak mau ganas, aku nggak mau peduli. Yang penting yang jelas dia udah pergi dari kehidupan saya ya kan. Itu dia guys cerita pengalaman saya. Kalau untuk detailnya ya kontak ke aku aja kali ya, mana tahu dapat diskonnya kan, nanti kita negosiasikan, aku bisa bantu ya, karena rekomennya dari aku. Oke guys, sekian informasi dari saya, semoga video ini bermanfaat buat kalian, kita bisa sharing, kita bisa berbagi ilmu ya kan guys. Aku senang berbagi ilmu. Gak semua orang percaya diri untuk mengutarakan penyakitnya, hidupannya kayak gimana. Tapi setelah kayak kemarin dari video aku yang hidung, banyak yang DM aku langsung dan mereka nanya tentang hidung. Luarsanya banyak seperti korban-korban seperti aku, cuman mereka udah pas. Jangan pasrah-pasrah guys, ngobrol aja, tanya aja ke aku langsung gimana rasanya, biayanya atau apa. Semoga video ini membantu dan membuat kalian semangat. Stay healthy and strong guys. See you in next video. Mwah.